1 Korintus pasal 15. Kita masih ada di 1 Korintus 15, ini nanti sampai selesai mungkin di bulan April tanggal kebangkitan Yesus tanggal berapa? Tanggal 17, ya. 1 Korintus 15 tadi dibacakan oleh Ibu Tri. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 28. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Korintus itu jemaat yang penuh dengan karunia, ya. Jemaat yang pinter-pinter, ya. Jemaat yang selalu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi satu waktu Paulus mendengar ada masalah di dalam jemaat itu sehingga dia menulis surat, dan dia menulis sampai dengan pasal 15. Dan selalu kita suka pasal 15 itu ayat yang ke-58 kan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Oke. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus harus berdiri teguh, seperti itu kan? Berdiri teguh, jangan goyah. Masalahnya adalah bagaimana mau berdiri teguh kalau tidak mengerti kenapa harus berdiri teguh. Bagaimana mau berdiri teguh kalau tidak mengerti kenapa saya mesti berdiri teguh. Siapa yang memberi saya kekuatan untuk berdiri teguh? Berdiri teguh kalau nggak makan kan nggak bisa teguh. Teguh juga kalau nggak makan susah. Teguh ya, kalau nggak makan. Jadi apa yang membuat kita bisa berdiri teguh itu disampaikan mulai dari ayat 1 tadi dibacakan oleh Penatua Datuk Iman, terutama ayat yang ketiga, yang sangat penting telah kukatakan kepadamu. Yang sangat penting telah kusampaikan padamu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya kan? Pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan. Itu sebenarnya yang membuat sangat penting. Kenapa kita bisa berdiri teguh sebagai orang percaya? Saya tidak tahu bagaimana cara nih kedua saudara saya dari Medan dan Nias ini mengajak yang dari Riau. Saya tanya, kalian bertiga, iya, kumpul di satu tempat kerja, iya. Luar biasa ya, dari tempat yang berbeda bisa kumpul. Datang ke sini ketemu Toraja, Manado, Padang, Jawa, New Zealand. Cuma karena ada satu yang terjadi, yaitu karena ada di dalam Kristus. Mari mulai dari ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Mau dari Niaska, mau dari Ambon, ada Ambon tadi saya lupa ya, ada istri saya kan dari sana, dari Aceh, ya. Mau dari manakah, semua pada awalnya itu satu di dalam Adam. Sebagai apa? Sebagai orang-orang berdosa, ya. Ada di dalam Adam semuanya. Semua adalah orang berdosa. Ketika Adam ada di sana, semua kita berbaris bersama-sama dalam Adam. Semua pendosa-pendosa. Tidak ada satupun yang bukan keturunan Adam. Walaupun ada teologi yang mengajarkan itu. Ada orang yang belajar Alkitab yang bilang ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Nanti kita bahas di PA saja. Ya. Semua ada di dalam Adam dan semua berdosa. Semuanya berdosa. Sehingga tidak ada orang bisa keluar dari dosa. Karena dia adalah turunan Adam. Nggak bisa. Tidak ada yang dapat keluar. Oh, saya nggak mau dari keturunan Adam. Saya tidak mau. Nggak bisa. Semua dari Adam, semua dalam garis berdosa itu. Semua berdosa. Tetapi Tuhan tidak mau semua orang hidup di dalam dosa. Kenapa? Masih ingat apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Tuhan mencari Adam dan Hawa. Ya kan? Tuhan cari Adam, Adam di manakah engkau? Anak sekolah minggu tanya pada saya, Pak, memang waktu itu Tuhan nggak tahu ya Adam ada di mana?
Kenapa memang? Nah itu kan dia nyari. Oh iya ya. Anak sekolah minggu itu tanya ke saya gitu. Kenapa Tuhan mesti cari? Apa Tuhan tidak tahu Adam di mana? Dia, Adam di mana engkau? Kalau dia cuma Adam, Adam langsung, woi. Jadi Adam di mana engkau Adam? Adam bilang, waktu aku dengar suaramu aku sembunyi. Berarti Tuhan nggak tahu Adam ada di mana. Benar gitu ya? Tuhan mau tahu nggak? Tahu. Terus kenapa Tuhan cari Adam? Adam di mana engkau? Saya jawab karena sekolah minggu itu. Ya Tuhan mau-maunya Tuhan aja. Dia mau cari, dia mau diam kan mau-maunya Tuhan kan? Oh, kan bagus. Anak sekolah minggu itu enak ya kalau ajak ngajar anak sekolah minggu. Pokoknya apa aja yang guru sekolah minggu bilang, dia bilang, oh, gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan cari aja. Dia mau cari boleh, dia nggak mau cari juga nggak apa-apa. Oh, tapi kalau orang dewasa enggak, orang besar, orang dewasa bilang, tapi kan dia mau tahu. Kenapa dia mesti cari? Berarti dia nggak mau tahu, karena dia nyari. Memang kalau Tuhan cari Adam dan Hawa, Tuhan jadi nggak mau tahu ya. Kalau Tuhan cari Adam dan Hawa di mana engkau, jadi Tuhan jadi nggak mau tahu gitu. Iya Pak, begitu. Salah. Tuhan cari Adam dan Hawa bukan karena Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa di mana. Tuhan cari Adam dan Hawa karena Adam dan Hawa tidak tahu sekarang ada di mana. Bisa ya. Karena Adam dan Hawa nggak tahu, maka dia bilang, waktu aku dengar suaramu aku lari karena aku telanjang. Oh telanjang saya, sembunyi dia. Kalau Tuhan nggak tanya itu, dia nggak akan jawab bagaimana keadaannya. Dia nggak tahu. Ada Hawa yang tidak tahu di mana dia ada. Tuhan cari Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bilang pada mereka, satu waktu kelak. Ya kan? Ketika Tuhan ngobrol dengan mereka, kepala kepada iblis. Nah, di pasal 15 ayat 22, 1 Korintus 15:22 dibilang begitu. Demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya bilang minggu lalu, tidak bisa kita ditarik keluar dari Adam. Kalau bukan yang Adam itu dirubah. Adam itu diubah. Dari sumbernya mesti diubah. Itu cara Tuhan. Kenapa orang nggak bisa selamat sendiri-sendiri? Kenapa tidak dapat menyelamatkan diri pribadi lepas pribadi? Karena dia ada di dalam Adam. Ada di dalam Adam. Kalau ini Adam kayak kotak begitu, dia ada di dalam. Nggak bisa dia keluar dari situ. Kecuali Adam itu diganti. Kecuali yang Adam itu, Adam yang lama itu diganti dengan baru. Sehingga dia ada di tempat yang baru. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Begini. Ini Adam. Taruhlah kotak gitu ya. Ada di sini nih Adam. Ada di sini itu Adam. Saya akan tetap kotor di sini. Saya ada di dalam Adam. Saya mau lakukan sesuatu yang baik sekalipun, tetap saya berada di dalam Adam yang kotor. Saya nggak bisa melakukan yang bersih. Ya kan? Kalau Anda ada di dalam cor-coran itu, ya kan? Yang ada yang apa? Yang ada air, semen, sama pasir itu, ya kan? Ada di situ. Nah, saya saudara mau buat apa? Mau jadi bersih? Nggak bisa. Kecuali tempat itu dibersihkan. Ya. Kecuali tempat itu dibersihkan, dan maka saya yang di dalam situ menjadi bersih. Kalau sumbernya tidak diubah, maka tidak bisa yang di bawah itu menjadi bersih. Bersih satu, kita bertiga, saya dengan Pak Riman, di sini nama Geo ada di sini. Saya jadi ini aliran Adam nih ke sini. Saya bersih. Yang ini dua masih kotor. Apa yang terjadi? Saya bisa kotor. Belum tentu saya bisa mereka jadi bersih gara-gara saya. Karena kita ada di aliran yang kotor. Begitu dosa. Jadi tidak ada orang dapat keluar sendiri dari kehidupan dalam Adam untuk selamat. Nggak bisa. Karena dia ada di dalam Adam. Yang Tuhan buat adalah dihancurkan itu Adam dan kotor itu. Dosa maksud saya, Adam yang lama ini maksud saya dosa ya. Dihancurkan, diganti oleh Tuhan Yesus di sana. Itu yang ayat 22. Dulu semua ada di dalam Adam. Sekarang ketika Yesus mati dan bangkit dan kamu percaya, kamu berada di dalam Kristus. Jadi kotor apa bersih, Oma? Jadi bersih. Kenapa? Karena ada di dalam Adam. Itu namanya pengampunan. Ya, itu namanya penyucian. Itu namanya pembenaran. Karena kita berada di tempat yang benar, kita menjadi orang benar. Karena kita berada di tempat yang kudus, kita menjadi orang kudus. Karena kita di tempat yang
Selamat kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Bisa? Kalau enggak, saya mulai lagi dari awal. Semua orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Nah, orang yang berdosa itu tidak dapat membersihkan dirinya sendiri karena dia ada di dalam dosa itu. Dia ada di tempat yang berdosa. Nggak bisa mau mandi, semen sama pasir. Tetap sama. Sehingga nggak ada orang dapat selamat karena melakukan perbuatan baik. Karena dia ada di dalam dosa itu. Yang terjadi harus apa? Harus orang yang, ini, Adam ini kan hebat sekali nih Adam. Dari satu orang semua menjadi berdosa kan? Jadi yang mesti kalahkan ini harusnya yang lebih punya kekuatan dari Adam kan? Iya kan? Harus punya kekuatan yang lebih dari Adam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Allah. Karena yang menciptakan Adam adalah Allah. Yang menghukum alam Adam adalah Allah. Yang dapat mengampuni Adam adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Yang menghukum manusia adalah Allah. Yang dapat mengampuni manusia adalah Allah. Itu kekristenan namanya. Tidak dapat melakukan apapun kalau bukan karena Allah. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Kita sudah bicara waktu lalu tentang semua yang ada di sini nih, yang ada di dunia ini kotor kan? Lalu dia robah itu yang ada di sana. Dia robah itu Adam di sana. Dia robah itu Adam, dia ganti jadi Kristus. Atau Kristus menggantikan posisi Adam. Sehingga kita menjadi bersih. Saudara ingat orang berdosa upahnya adalah, saya mau ulang lagi nih PA kemarin dengan Ibu Ratna dan pasukannya. Roma Pasal 3 ayat 23. Coba kita lihat. Roma Pasal 3 ayat 23. Ini kayaknya nggak akan sampai di ayat 28 Ibu Tri ini kayaknya kalau begini gayanya. Oke. Roma Pasal 3 ayat 23. Ya, ngerti kan ya? Tahu ya? Ayatnya kan? Udah nggak usah baca kayaknya ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan, ada dua yang terjadi. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dimulai dari mana? Adam. Ya. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Udah berdosa, hilang kemuliaan lagi. Bagaimana mau dapatkan kemuliaan lagi? Melakukan apa? Jadi, kalau ada orang gini, kalau kamu mau selamat, kamu mesti melakukan ini. Saya bilang ke Ibu Ratna dan teman-teman kemarin, mereka kan umurnya di atas 70. Tapi saya senang sekali bertemu dengan gadis-gadis remaja itu pada waktu tahun 70. Jadi saya bilang begini, saya senang sekali Ibu untuk PA kali ini karena saya ketemu dengan anak-anak remaja yang manis-manis waktu tahun 70. Ya. Saya bilang ke mereka, Ibu, kalau ada orang bilang begini ke Ibu-ibu, selamat itu harus percaya Tuhan Yesus dan lakukan A, B, C, percaya Tuhan Yesus dan lakukan A, B, C. Ibu setuju? Ya iya Pak, kalau itu memang Tuhan bilang, itu enaknya kalau ngomong sama ibu-ibu, rohani sekali dan pasrah sekali. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau orang bilang, bukan Tuhan ini, orang bilang, Ibu untuk selamat Ibu mesti percaya Yesus dan buat A, B, C. Ya kalau memang begitu Pak, oke, mari kita mulai dari A. A itu saya pilih yang paling ringan. Saya bilang, setiap minggu ke gereja, ya kan? Berat itu Oma ya. Kalau gereja setiap minggu kan mesti ada uang transport, uang tol, uang parkir, itu terlalu berat. Yang paling murah dan gampang, setiap saat, jangan setiap saat, setiap hari harus berdoa. Ringan itu ya? Ya, berdoa. Bisa kan ya? Cuma berdoa. Ya kan? Jadi, lalu dia tanya, berapa kali berdoa? Saya bilang, saya tanya Ibu Upi dulu. Ibu Upi, waktu dulu sebelum jadi Kristen berapa kali berdoa satu hari? 5. Kalau orang Kristen itu Ibu Upi paling kurang 3. Tergantung jam makan.
Kalau dia makan 3 kali, ya berdoa 3 kali. Kalau dia makan 2 kali, ya 2 kali dia berdoa. Nah oke, Oma pilih. Cuman berdoa. Jadi begini, percaya Tuhan Yesus tambah tetaplah berdoa. Gimana? Ayatnya apa? Tetaplah berdoa kan? Yang 1 Tesalonika itu kan? Percaya Tuhan Yesus dan tetaplah berdoa. Bisa kan, Oma? Bisa ya? Nah, ini yang dari Riau ini saya belum tanya namanya. Tapi kan saya susah hafal, benar. Yang teman kamu Bapak dua ini juga saya lupa namanya. Jadi saya kalau pura-pura lupa saya bilang, puji Tuhan ketemu lagi. Padahal saya lupa namanya. Bagaimana? Berdoa saja, tambah berdoa saja. Bisa kan? Berapa kali berdoa? Dia berdoa aja udah begini. Nggak bisa, dia udah mikir ternyata. Kalau saya berdoa, tetaplah berdoa kan berarti tetap kan? Tetap itu berapa kali? Mari kita berdoa setiap hari, aturannya untuk selamat, percaya Tuhan Yesus tambah berdoa 10 kali. Bisa? Ya kan? Bisa, cuma 10 kali. Apa susahnya? Bisa. Tapi itu kan cuma waktu saudara bangun. Nah kalau tidur, nggak berdoa. Iya? Nggak berdoa. Masih selamat, Oma? Kalau cuma 10 bisa. Saya sekalian aja. Dirapel. Tuhan Yesus 1. Geser lagi 2 Tuhan. Sampai 10 bisa. Tapi katanya saudara saya dari Riau bilang ini nggak bisa, Pak. Kenapa? Untuk berdoa aja susah. Iya kan? Apalagi mau gaya-gaya. Mesti A, B. Itu baru A1. Baru A bagian pertama tuh. Bisa nggak? Ya bisa. Ya? Jadi bagaimana mau selamat? Cuma harus ganti itu. Sumber dosa diganti oleh sumber keselamatan. Benar? Upah dosa, sebab semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23 bilang, pasti tahu kok ayat ini, tapi saya mau saudara ngerti ini. Ayat 23 bilang gini, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah daripada dosa ialah maut. Ya kan? Jadi hasil dari setiap orang berdosa atau ujung dari hidup dari setiap orang berdosa adalah maut. Jadi yang paling terakhir sana itu yang paling bahaya ternyata, yaitu maut. Itu mesti ditutup. Jadi kalau ada cor-coran, dicor itu. Supaya jangan pergi ke maut orang. Ya kan? Bisa nggak orang berdoa banyak kali supaya upah dosa itu nggak jadi maut? Yang baru A tadi loh, baru berdoa aja udah gagal. Belum lagi kalau saya bilang bagi kerupuk. Ya kan? Kasih kerupuk ke orang. Satu-satu baru taruh ini habis, Pak. Tunggu dulu yang ini belum dapat. Tapi Bapak mesti berbuat baik loh. Kalau nggak masuk neraka loh. Terpaksa kasih terus ke dia. Yang ini mati neraka semua. Nggak bisa. Ujung dari dosa itu adalah maut. Apa yang dapat dibuat supaya maut itu nggak jadi upah dosa? Ya mesti ganti dong. Mesti bayar kan gaji kan? Kalau gaji itu maut, sekarang ganti gajinya apa? Iya begitu ya. Kalau hamba Tuhan, kalau kayak saya, PG itu kan ada gaji. Nah gaji saya nggak mau bilang ke saudara, ya di sekitar 10 juta lah. Ya kan, saya nggak mau ngomong ke saudara. Jadi gaji saya 10 juta kan, ini saya nggak ngomong loh. Ya, saya nggak ngomong. Gitu. Nah sekarang mesti diganti. Diganti 10 juta juga. Masih ada saingan nih, sama. Iya kan? Mesti ganti 10,1 rupiah, 10 juta 1 perak gitulah. Tapi nggak ada uang rupiah 100.000 dah. Baru saya pindah daripada maut kepada yang lebih tinggi gajinya kan? Ya kan? Upah dosa ialah maut. Lalu yang di bawah bilang, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa karunia Allah? Hidup yang kekal. Saya tanya ke oma-oma. Oma-oma biasanya setiap berdoa minta apa? Ada nggak yang berdoa begini, Tuhan Yesus berilah saya hidup kekal. Karuniakan saya hidup kekal Tuhan. Atau apa yang kita doakan sekarang? Apa? Tuhan, tadi Pak Riman baru berdoa. Biarlah usaha pekerjaan kami berjalan baik. Biarlah yang sakit sembuh ya Tuhan. Biarlah, itu kan yang kita minta kan? Miskin sekali kan Tuhan kita kan? Kalau begitu kan? Tuhan saudara miskin sekali kalau saudara cuma minta diberkati ini hari ini, diberkati ini. Karena yang dia beri adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa mengerti ya? Tuhan kita kaya loh. Tuhan kita tuh hebat sekali. Jangan cuma bilang begini, Tuhan kita kaya. Apapun yang kau butuhkan dia beri. Tidak. Tuhan kita kaya bukan hanya apa yang kau butuhkan, bahkan bukan apa yang kau pikirkan dia beri. Yaitu, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Balik ke 1 Korintus 15. Di ayat 22 dibilang, karena satu orang semua berdosa, dan karena satu orang semua diselamatkan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mati di dalam Adam, hidup di dalam Kristus. Anehnya begini, kenapa tidak semua orang langsung jadi milik Kristus? Waktu berdosa, semua dalam Adam. Ya, waktu berdosa kan semua di dalam Adam kan? Kenapa ketika Kristus mati tidak semua langsung selamat? Kenapa ya? Harusnya kan semua langsung selamat. Karena kan sudah ada, ini nih, semua menghadap ke sana bersama-sama dengan Adam kepada kebinasaan. Kenapa ketika Kristus ganti Adam, ya? Kenapa ketika Kristus ganti Adam, tidak semua yang berbaris dalam Adam itu menjadi milik Kristus? Kenapa? Harusnya kan langsung selamat semua kan? Kan dia sudah di dalam Adam. Lalu ketika Kristus ganti Adam, harusnya semua harusnya selamat. Perhatikan kata di sini. Ayat 22 tadi. Dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau keturunan Adam jasmani, emang benar semua keturunan jasmani kan? Ya kan? Ini kan, dari Adam kan nih. Adam dibentuk, lalu dikasih nafas kan, semua ada situ. Kalau Kristus keturunannya ada nggak yang keturunan Kristus di sini? Kalau keturunan Nabi, ada. Keturunan Nabi Musa, keturunan Nabi siapa? Ada, mesti ada keturunan Nabi Musa. Iya, pokoknya semua yang dari Nuh itu, Sem, Ham, Yafet masih ada. Nabi Salomo masih ada, Nabi Salomo bukan Nabi kalau Kristen. Yeremia atau siapa? Masih ada itu keturunannya. Nanti cari tahu ya, kalau mau cari tahu saudara cari aja. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya cuma ngomong. Oke? Ada. Tapi sekarang keturunan Kristus. Kejadian 3:15 dan begini, keturunan perempuan ini nggak ada laki-lakinya. Jadi ternyata nggak bisa secara otomatis orang menjadi keturunan Kristus. Dia mesti jadi rohani kan? Ya. Itu pertama. Yang kedua, Adam berada di dalam hidup yang tanpa dosa pada waktu mereka berada di Taman Eden. Mengapa mereka menjadi berdosa bersama-sama dengan Adam? Kenapa Adam menjadi berdosa? Karena Adam ada proses. Bersama-sama dengan Tuhan lalu dia lepas dari Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan lalu dia lepas dari Tuhan. Dia lepas dari Tuhan. Itu dosa namanya, ya. Dia terpisah dari Tuhan. Sekarang dia ada di sini, ada Tuhan di sini. Ada Adam di sini yang berdosa. Setelah Tuhan datang menggantikan Adam, yang terjadi adalah orang-orang yang dari Adam harus datang pada Tuhan. Saya mau ulang. Adam bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Adam melawan Tuhan. Sekarang yang keturunan Adam setelah dia mau datang, setelah dia mau diselamatkan, dia harus datang pada Tuhan. Itu sebabnya dia bilang begini, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang, kalau di Adam nggak usah pakai percaya, karena Adam dari Adam yang percaya menjadi Adam yang tidak percaya. Adam kan dengan Tuhan percaya, menjadi tidak percaya. Sekarang orang yang bersama-sama dengan Adam yang tidak percaya, dia harus menjadi percaya supaya dia berada di dalam Yesus. Kalau dia sudah percaya dan sudah berada dalam Yesus, Adam ada di mana? Adam sudah hancur. Mari kita lihat yang ke bawah. Boleh ternyata sampai di bawah. Itu ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ini bicara tentang kebangkitan. Saya belum mau bahas itu ya. Nanti Paskah. Ya. Jadi gini, Yesus itu buah sulung. Saya sudah bicara sedikit minggu lalu, tapi saya bicara sedikit juga sekarang. Nanti panjang berikut. Yang maksudnya buah sulung ada dia yang pertama bangkit. Tapi kan pernah ada Lazarus ya bangkit ya. Ada orang lain ya, selain Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan buah sulung adalah dia yang bangkit
menerima tubuh kemuliaan dan akan sampai di sana. Baru yang lain ikut. Lazarus enggak. Lazarus bangkit tidak memiliki tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus itu yang disebut sebagai sulung karena dia bangkit menerima, dia memiliki tubuh kemuliaan. Lazarus tidak. Jadi kalau dia bilang sulung adalah dia satu-satunya yang punya tubuh kemuliaan dan tubuh itu yang akan sampai di surga sana. Lazarus enggak, mati lagi Lazarus. Atau saudara pernah ketemu Lazarus enggak? Kan Lazarus sudah dibangkitkan. Dia pernah ketemu? Enggak ketemu. Ya. Alamat juga enggak tahu ya. Iya kan? Karena Lazarus mati lagi. Cuma sudah nggak ditulis Alkitab karena Lazarus sudah lewat. Nggak ditulis. Akhirnya setelah kita baca, saudara baca, akhirnya Lazarus mati juga. Nggak ditulis itu. Tapi yang pasti Lazarus mati karena sampai sekarang Lazarus kalau belum mati-mati itu pasti jalannya udah lain dia. Ya, begini. Jadi seperti itu. Jadi itu maksudnya. Lalu ayat yang ke-24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa sesudah ia membinasakan, nah, perhatikan kata ini, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan. Apa yang dia binasakan? Upah dosa ialah maut. Oke. Lalu karena upah dosa itu maut itu dia kalahkan. Tapi ada satu oknum yang bermain di samping situ. Selain maut, namanya iblis. Ya, iblis itu punya kuasa. Sehingga orang takut. Coba pakai baju hitam aja. Aduh. Wih. Apalagi baju hitam. Wah, gitu kan. Saya ngajar anak-anak dengan buku Cilukba. Saya panggil, J. Kita mau belajar ini. Buku ini apa? Cilukba gitu. Oh ya, saya nggak tahu, Ibu Yosi ngajar gitu, saya nggak ngerti. Nah, kita baru malam-malam mati lampu di gereja, sini, mati lampu, nggak ada siapa-siapa. Ibu Yosi, ayo masuk berdoa. Enggak, kita berdoa di luar aja. Sama kok, Tuhan dengar kok, di luar sama di dalam. Benar nggak? Mati lampu, lalu mau ke toilet, Pak. Boleh temanin, mau kemana? Toilet. Kalau ke mall, boleh. Toilet kok mesti diajak. Kenapa? Takut apa? Takut apa, Oma? Ada ular. Mall kok ada ular. Takut apa? Takut setan. Pernah ketemu setan belum? Belum. Tapi kan setan ya setannya. Setan kok ini? Ya kan suka begitu. Ada ya setan? Ada kan? Masa setan nggak ada? Jangan-jangan ada di sini kali dia. Setan, di mana kamu ngumpet? Ya, mau anak Tuhan pun kadangkala takut setan. Iya kan? Tapi saya mau tanya, setan itu satu waktu akan mati kan? Maut, dilemparkan ke lautan api kan? Setan kan? Berarti yang paling ditakutkan harusnya apa? Mati kan? Yang kita takut apa? Mati. Enggak, coba kalau tanya. Ariel, kamu kalau mati kemana? Surga. Kamu takut mati enggak? Enggak, orang masuk surga. Nah sekarang, Ariel udah terima gaji? Belum? Terus, Pak ada ini enggak? Kan donasi Papa 10 juta, ada 9 juta enggak? Gitu kayak. Takut lapar? Takut enggak ke kira-kira? Ngopi maksudnya. Takut enggak ke ini? Banyak takutnya. Banyak ya? Takut kalau nggak ini, nggak itu, banyak ya. Tapi mati berani ya. Mati berani. Ini baca ini. Ia kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi sesudah gini nih, dia akan serahkan kerajaan kepada Allah Bapa setelah dia apa itu? Membinasakan, apa yang dia binasakan? Pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Iblis masuk di situ nggak? Dia binasakan nggak tuh iblis? Binasakan. Mati dia binasakan nggak? Mati dia nggak ada gunanya mati. Yesus mati dan bangkit. Tidak ada gunanya kematian sekarang. Tidak punya kuasa lagi terhadap orang percaya. Iya kan? Iblis masih punya nggak? Pemerintahan, ini bukan pemerintahan Indonesia, bukan. Ini roh ini maksudnya. Jangan saudara bilang, oh Jokowi sudah dihancurkan sama Tuhan Yesus. Bukan. Putin sudah dihancurkan, bukan. Yang dimaksud di sini adalah membinasakan segala pemerintahan rohani.
roh-roh jahat yang ada di angkasa. Itu nanti bagian lain saudara baca. Lalu dia membinasakan kekuasaan. Dia membinasakan kekuatan. Kita takut iblis karena iblis lebih kuat dari kita. Iya. Kita takut iblis karena dia punya kuasa di dunia ini. Iya. Yesus mati dan bangkit. Dia hancurkan itu. Dia binasakan. Binasakan itu dalam bahasa Alkitab begini. Dia membuat tidak ada efek lagi. Iblis cuman sampai begini-begini. Nggak bisa cubit. Nggak bisa. Kepada setiap orang yang percaya, iblis nggak bisa halangi saudara di sini. Enggak, karena Tuhan membuat dia binasa. Tuhan membuat dia nggak punya efek lagi. Tuhan membuat dia tidak punya dampak lagi. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus, jangan dikira iblis bisa membuat dia keluar dari Tuhan Yesus. Nggak bisa. Karena ketika Yesus mati dan bangkit, iblis, kekuatan, kekuasaan, kerajaan, apapun itu, nggak lagi punya efek. Jadi kalau saudara takut, ibu takut, saya takut, atau siapa takut karena ada di tempat di mana-mana, bilang, Yesus saya sudah mati dan bangkit. Dan dia membuat semua kekuasaan tidak punya efek terhadap hidup saya. Termasuk masalah-masalah dalam hidup saudara. Termasuk pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Nggak punya efek pada saudara. Kalau kita tahu, kita ada di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya saudara mau tahu atau tidak, saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan di dalam Tuhan, semua hal yang tadi itu, kekuasaan, pemerintahan, dan kekuatan telah dibinasakan oleh Kristus. Maut sekarang sudah tidak berguna buat kita. Kenapa? Kalau saya mati, maut tidak dapat menahan saya di dalam kebinasaan. Karena saya akan pergi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, tidak ada lagi yang punya kuasa terhadap hidup kita. Tidak ada lagi. Karena Adam yang lama sudah diganti oleh Adam yang baru. Karena aliran dosa sudah diganti oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat masuk ke dalam saudara. Kalau saudara berada di aliran yang bersih bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang yang coba-coba masuk menarik saudara, dia akan menjadi bersih juga oleh darah Yesus. Tidak ada yang dapat merubah saudara. Kekuasaan, penguasa di situ, pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Godaan apapun dari iblis tidak akan dapat membuat saudara keluar dari Tuhan. Saudara cuma bisa dengar, memang benar begitu, setan maksudnya. Memang benar begitu. Kamu tahu, Son, bahaya loh. Kemarin kan baru minyak langka kan, sekarang gula loh. Dulu pernah garam kan. Aduh, kasihan ya. Jadi bagaimana? Akhirnya Ibu Yosi bilang ke saya, Pak Sony, makanya donasi jangan cuma 10 juta. Saya bilang tenang, nanti kita mau pemilihan MW, donasi dinaikkan jadi 11 juta kok. Makanya kita mau cari ketua MW yang kaya sekali, yang punya kuasa untuk mengalahkan pemerintahan, kekuatan. Bukankah kita akan digoda-goda oleh iblis? Jadi iblis dari luar sana cuma begini-begini. Kan dikasih begini ke saudara. Apa itu? Sarang burung. Sarang ngeo. Iblis kasih begini ke saudara. Saudara cuma bilang begini. Benar nggak? Ya kan? Iblis cuma sampai mampu seperti itu. Karena dia nggak bisa, dulu dia bisa masuk ke Taman Eden ganggu Adam dan Hawa. Sekarang nggak bisa masuk. Karena darah Yesus menutup semua. Oke? Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara dijamin. Bukan cuma masuk surga. Tetapi mengalahkan pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Makanya kalau ada orang sakiti saudara karena dia punya kuasa, saudara nggak mungkin disakiti kalau saudara berdoa begini, Tuhan berkati dia dengan limpah. Berkati dia. Saya bilang ke oma-oma yang PA hari Sabtu, kalau ada yang ibu tidak suka, ada orang tidak suka pada ibu, mari kita berdoa sama-sama. Dan saya ajak mereka berdoa. Kami berdoa, Tuhan Yesus, tolong Bapak ini. Dia sepertinya membenci saya. Berkati dia dengan limpah Tuhan. Supaya kalau Engkau berkati dia dengan limpah, dia melupakan saya. Dia akan mengabaikan saya dan dia tidak akan lagi membenci saya. Berdoa bagi mereka seperti itu. Kalau ada orang yang menyakiti saudara. Kenapa? Karena kekuatan, pemerintahan, kekuasaan habis. Kapan dia menyerahkan kepada Bapa? Sesudah dia mengalahkan semuanya kan? Kapan dia mengalahkan semuanya? Musuh yang paling terakhir adalah maut.
Dan Yesus datang, dia nggak cuma begini, maut, kamu sudah kalah ya. Kamu sudah kalah ya. Enggak, dia datang sampai kepada maut dan dia bangkit mengalahkan maut. Enggak kayak waktu kecil. Saya dulu penakut, saudara. Saya penakut. Tapi terpaksa saya mesti berantem. Karena selalu dibully. Kamu kan penakut. Suatu waktu saya pulang, mesti jadi berani. Lalu, oke, saya berani sekarang. Jadi kita berantem. Iya. Jadi, di mana berantem? Di belakang gereja itu, di belakang gereja. Belum sampai di belakang gereja, saya pukul duluan. Karena kalau sampai dia pukul duluan, pasti saya kalah. Jadi otak saya pukul dulu supaya dia kalah. Saya pukul dia, pung, sini, jatuh dia. Terus saya berdiri, kamu takut sama saya kan? Takut dong apa kita? Gitu bahasa Inggrisnya. Takut kan kamu sama saya? Dia bilang, iya, nah udah. Nah baru, saya takut dia. Bukan begitu, Kristus kalah. Kristus bilang begini, takut kan kamu maut sama saya? Enggak. Dia datang pada maut, dia injak maut di kepala. Iblis diinjak di kepala, sama dengan kita pakai kutu busuk, kita baru, kan, kutu busuk kan? Kita injak, kita hancur tuh iblis. Setelah itu bilang, kamu percaya Sony pada saya sudah kalahkan semuanya. Percaya Tuhan. Nah, baru jalanlah Sony malam-malam. Aduh Tuhan. Aduh, Tuhan tanya tadi. Kamu percaya Sony pada saya? Percaya Tuhan. Tapi Tuhan, aduh bagaimana ini mau perpanjang gedung ini? Aduh Tuhan. Siang malam kami berdoa memohon Tuhan berkati. Saudara dengar nggak doa saya dalam doa itu? Saya bertuhan kalau engkau tidak lagi di sini, halang itu. Saya nggak mau jadi ada orang cengeng di sini. Sampai Tuhan, karena kita mau nyaman kok di sini. Kalau Tuhan suruh pindah kita ke Hilton sana, kita pindah. Kalau Tuhan bilang beli ini gedung ini, kita beli. Ada duit. Kan cuma Tuhan yang bilang. Ya, Tuhan dong yang bayar. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ada banyak hal yang membuat saya takut. Masih ada? Masih ada yang takut? Ya iyalah, kalau nggak takut bukan manusia kan? Takutlah, nggak apa-apa takut. Tapi tolong ingat, dia sudah mati dan bangkit mengalahkan apa? Ayat hafal aja ya itu kayaknya ya. Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Di bagian lain dibilang apa? Semua lutut akan bertelut lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah kalahkan semuanya. Kalau dia nggak kalahkan, mana ada yang mengaku dia Tuhan? Nggak ada. Tapi dia sudah mengalahkan semuanya. Ya? Dan Tuhan mengasihi saudara. Maaf, saya nggak bisa bahas semua ini, Putri. Jadi bacaan minggu depan lagi. Enggak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya. Kenapa? Kita sudah berada di dalam Yesus. Tidak ada kuasa yang dapat menggugat kita. Tidak ada. Di bagian lain di kitab Roma bilang, siapa yang dapat menggugat kita dari tangan Tuhan. Tidak ada. Jadi saudara-saudara saya yang dari Nias, Riau, dan dari Medan ini, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan harap bisa keluar dari Tuhan Yesus. Ya? Ya kan? Kalau Anda masuk ke sini cuma satu pintu. Jadi kalau keluar loncat, mau keluar. Cuma ada satu pintu. Jadi kalau mau keluar lewat situ juga. Ya kan? Untuk ke surga cuma ada satu jalan, yaitu Yesus. Ada jalan lain nggak mau pulang? Nggak ada. Cuma itu kan jalan kan? Ya? Kalau jalan cuma Yesus kan? Kita masuk ke surga melalui Yesus. Nah keluar lewat mana? Ya permisi lah. Yesus, maaf. Saya mau ke Nias. Pulang. Saya nggak jadi ke surga. Nggak bisa. Tuhan Yesus bilang, nak, saya mati bagimu. Saya juga bukan cuma mati bagimu. Bagi seluruh dunia di segala zaman. Saya hancurkan kepala iblis. Saya hancurkan maut. Engkau nggak bisa keluar dari tangan saya. Sangat sayang mengasihi. Katakan pada saya, apa yang engkau butuhkan. Saya butuh ini, Pak. Saya minta calon istri, Pak. Itu doanya itu, bukan ya? Jangan begitu lah. Saya minta ini. Tuhan bilang saya siapkan. Kenapa? Karena saya siapkan lebih dari yang kau minta itu, yaitu surga. Segala pemerintahan sudah saya hancurkan. Tidak ada yang akan mengubah. Engkau tetap adalah milik Tuhan. Kita tetap adalah milik Tuhan. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari Tuhan. Karena dia membinasakan segala kekuasaan, pemerintahan, dan kekuatan. Dia membuat tidak punya efek apapun yang lain itu. Maka biarlah kita selalu berefek di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh